guys, jadi kembali lagi di podcast Dulu Bercerita episode percintaan kisah kasih sepasang remaja. Nah, di episode kali ini aku ditemenin sama tamu jauh nih guys, jauh-jauh dari isi Bantul main ke Yogyakarta. Anak pedesaan main ke kota ya mas. Oke, kenalin nama dulu. Oke, perkenalin nama gue Bilal Pinando, asal gue dari Padang, bisa dipanggil Bilal. Oke, kayak mau perkenalan inisiasi kampus ya mas. Oke, jadi Bilal ini baru nerbitin buku guys. Sengaja dia datang sini mau pamer buku sebenarnya. Jadi Bilal tuh baru aja nerbitin nih buku. Gak kayak endorse ya. Judulnya itu Terima Kasih Telah Membekas, mahakarya Bilal Pinando. Wow, genrenya apa nih? Ya, tentang pribadi gue yang menjengkelkan, ada tentang permasalahan keluarga dalam sisi ekonomi, dan pada saat itu gue juga dapet yang namanya cinta pertama itu seperti apa ya. Dan gue bisa ngerasain cinta pertama itu pada awal gue masuk SMA. First love banget ya, iya, SMA ini. Dan mungkin yang lebih menyakitkan lagi, gue kehilangan sosok perempuan yang gue sayang setelah ibu ya. Oke, iya, tante ya. Kalau ibu tante. Oke, berarti genrenya prosa, novel gitu ya, novel prosa. Oke. Aku diinterogasi. Oke, jadi langsung aja aku mau nanya. Jadi di podcast Dulu Bercerita ini kita sistemnya itu aku nanya, lalu si bintang tamu tuh boleh berhak. Iya, boleh nanya balik. Jadi sistemnya barter pertanyaan gitulah guys. Barter pemikiran juga. Yes, bener. Dan saling tukar informasi. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Menurut lu, apa ini asik ini? cinta tuh apa sih? Aduh. Nah, awal-awal pembahasannya cinta. Iya, kita kan anak muda hidup di zaman milenial ini. Berarti cinta dalam konteks sepasang kekasih. Sepasang kekasih ya, yes. Untuk pengikut-pengikut lu semua ini. Bener, greet me. Yang berdasarkan patah hati. Iya bener, sering galau penonton. Ya udah menurut gua cinta itu adalah proses perasaan. Rasa gue ingin memiliki, gue harus dapetin dia, harus cari tahu latar belakangnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, sosialnya terhadap keluarga kayak gimana, sosial terhadap pertemanannya kayak gimana. Yes. Gue harus cari tahu itu semua dulu. Nah setelah gue cari tahu, gue kembali lagi ke niat yang pertama. Kalau gue pengen memiliki dia dalam artian menjadi pasangan gue. Nah di saat gue tahu itu semua, perasaan gue bakal tumbuh, cinta gue bakal tumbuh pada saat itu. Apalagi seiring berjalannya waktu, kita udah sama-sama, kita udah ngelakuin hal apapun itu dengan bareng, keluh kesah, bahagia, sedih. Nah itu cinta itu sebenarnya drama sih. Iya emang, kehidupan itu potongan-potongan kisah drama. Dan pada intinya cinta yang gue maksud itu ketika gue bisa memahami pasangan gue itu seperti apa gitu. Oke, kita langsung closing ya guys. Oke. Jadi, tapi itu dari perspektif lu, ya, dari sisi lu, belum pasangan lu, dia belum tentu menerima kan? Iya. Oke. Jadi, lu percaya nggak? Maksudnya lu percaya sama statement cinta pada pandangan pertama? Pertama banget. Kalau gue percaya. Kenapa tuh? Gimana dulu si cowoknya itu ngeyakinin dia itu pengennya apa sih dari si cewek itu? Ya. Dia ngelihat perempuan dengan pandangan pertama itu seperti apa sih? Nah, apakah dia sekedar mengagumi? Itu bukan cinta kan? Iya. Sebenarnya itu adalah perasaan kan? Yes. Cuma perasaan sesaat kan? Yeah. Tapi ketika lu punya mindset pikiran kalau lu benar-benar sayang sama dia, lu benar-benar yakin sama dia kan? Dan ketika gue dapat jawaban-jawaban yang cukup meyakinkan gue, itu bisa diartikan cinta pada pandangan pertama. Jadi setelah lu ngelihat dia, lu ngagumin dia, dan lu punya niat untuk mendekati dia dengan niat yang baik, niat yang bagus, semuanya bakal lancar. Dan bisa dikategorikan cinta pada pandangan pertama. Oke, berarti gue menyimpulkan bahwa cinta pada pandangan pertama itu kagum plus niat. Kalau kagum doang, ya
udah Nggak lu bisa. ngefans orang. Nggak bisa, itu tergantung tujuan lu itu maunya apa gitu. Benar. Ya oke, gue udah tahu ya perspektif lu soal apa itu cinta dan cinta pada pandangan pertama. Sekarang saatnya lu buat balik nanya ke gue, gimana? Lu mau nanya apa? Bebas sih pertanyaannya, nggak harus sama. Cinta yang lu inginkan itu seperti apa? Cinta yang gue inginkan, Mm-mm. sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Ada di up and downs gue lah. Maksudnya lu paham lah, sebagai cewek pasti moodnya berubah-ubah. Bohong lah kalau cewek tuh nggak semua cewek kayak gitu. Aku beda kok, hala bullshit. Itu sebenarnya sama sih. Iya, Nggak semua semuanya cowok. sama. Iya, ya emang kodrat manusia, maksudnya manusia tuh punya banyak perasaan, nggak mungkin dia stabil kayak gitu terus. Iya benar, nggak ada yang bisa disalahin. Iya, nggak ada yang bisa disalahin. Tapi emang salah cowok sih biasanya. Itu kan menurut pandangan si perempuan. Beda Iya. lagi yang gua alamin ya, kalau gua dari pengalaman gua ya si cewek yang salah, si cewek yang menyakitkan gitu loh. Ya, oke. Jadi ya kalau balik lagi ya pertanyaan lu, Cinta yang Cinta lu itu- inginkan itu seperti apa? cinta yang aku inginkan adalah ketika aku lagi banyak mau, dia nggak langsung menuhin, tapi dia jelasin kalau dia tuh nggak bisa total full memenuhin permintaan gua. Tapi ya itu jujur, kenapa dia nggak bisa? Istilahnya kayak lu buat karya ilmiah lah, lu ngomong tanpa ada bukti, itu omong kosong. Lu nulis latar belakang pakai opini lu, tapi di belakang nggak ada daftar pustaka, itu omong kosong. Jadi please lah jujur sama gua, walaupun gua banyak mau, ya itu bagian dari gua tes kualitas lu mencintai gua setinggi apa gitu. Berarti perempuan ini punya kategori kelicikan ya? Enggak licik, tuh ini membuktikan bahwa laki-laki itu membuat kita merasa bersalah. Tapi nggak salah juga sih, nggak salah Iya. juga. Perempuan itu ngetes kestabilan perasaan Benar. cowok ini seperti apa Ya sih walaupun gitu kan? walaupun ya gua paham cowok, maksudnya nggak selamanya dia harus, pasti dia juga ada downnya, masa-masa dia down. Benar. Ada ketidakpercayaannya juga nanti. Iya, dia nggak mungkin stabil terus. Tapi yang lu inginkan seperti itu. Iya, yang gue inginkan sih Itu seperti sudah cukup untuk meyakinkan lu. Yes, kalau gue sih cukup itu. Sekarang gini, kalau lu Ya udah tapi dapat- nomor satu, fisik. Bohong orang nggak lihat fisik. Iya bullshit, aku nggak mandang fisik anjing. Lihat yang sispek aja mau. Nggak boleh berkata kasar, astaga. tapi tetap fisik nomor satu. Nggak nomor satu sih, nggak nomor satu. Tapi first impression cuy. Ya tapi lu bilang tadi fisik kan, berarti ketika Ya. lu lihat fisiknya bagus ya bakalan tumbuh perasaan yang mengagumkan. Iya, itu mengagumi, belum tentu ada niat dong. Kan mengagumi beda sama mengagumi plus niat. Itu bukan cinta. Next, pertanyaan gua. Menurut lu saat mengagumi itu ada hasrat nafsu juga nggak sih? Dari perspektif cowok ya, maksudnya cowok dan gua temen gua banyak cowok di tongkrongan, kalau nggak ngebahas paha ya dada gitu. Enggak, jujur, maksudnya Udah kayak kita belanja di enggak, kita menyikapi realitas saat ini coy. Hmm. Kayak orang cowok-cowok ya mungkin dominan ya, cewek juga lah pasti. Cewek kalau lihat cowok pasti wow sispek, berotot gitu kan, yang maskulin banget. ada tonjolan-tonjolan. Iya benar roti sobek ya. Tapi ya gue nanya, karena gue cewek ya gue nanya pandangan cowok tuh kayak gimana. Kayak misal ada ya temen gue pernah bilang, dia tuh download TikTok buat lihat KFC. Tahu nggak KFC maksudnya apa? Ya paha dada. Nah itu lu gimana saat lu mengagumi cewek pada pandangan pertama itu, apakah sudah diikuti sama hawa nafsu kah atau gimana? Enggak. Ya yang pertama gue bakal perbaiki niat dari awal dulu gitu. Gue ngedeketin si cewek ini buat apa gitu. Kayak gue pengen ngidurin dia nih. Gue pengen berhubungan seks nih sama dia. Ya gue bakal ngelakuin dengan niat gue itu. Tapi ketika gue pengen niat bener-bener baik untuk dia dalam pasangan gue, dia bakal ngertiin gue. Begitu juga sebaliknya. Kalau soal nafsu mah menurut gue gak ada ya. Kalau emang benar-benar Emang niat lu bukan itu. baik. Tapi meskipun itu terjadi nantinya, itu kan ibaratnya kita pacaran, Yes. bukan sekedar cuma nafsu.
Ya, iya emang. Ibaratnya kalau gue nilai ya nafsu boleh tapi goblok jangan. Ya, nafsu boleh tapi ya diimbangi. Tanggung jawab lah kalau semisal itu. Justru diri pribadi gue gak ngalamin itu gitu. Nge-skip ya itu. Oke ya nggak apa-apa itu Iya, itu nggak apa-apa. pengalaman. Kan makin liar makin banyak pengalaman makin mantap kan. Nah oke sekarang waktunya lu balik nanya lagi ke gue. Tipe pasangan lu nanti yang Dari apa fisik kah sifat kah apa gimana? kalau fisik udah lah yang gak dibahas ya. Yang Enggak, sebenarnya gue gak yang mau yang lebih- six pack gitu. Gue pengen yang pelukable gitu. yang lebih itu deh, yang lebih beribawa deh pembicaraannya. Anjay. Oke, apa nih? Pembawaan atau gimana sih gaya-gayanya dia atau Gua- khas dia atau gimana? Iya. Gue penasaran sama cowok yang pembawaannya tuh kalem, bukan yang sok cool ya. Sok Atau cool. iya, ada cowok yang pengen ngebangun first impression ke cewek-cewek atau istilahnya TP lah, tebar pesona dengan sok cool gitu kayak jatuhnya apa sih alay gitu. Tapi gue baru tahu TP. Oh iya. Baru tahu gue. Terlalu di desa dia. Mainlah ke kota mas. Aku NTT tapi tahu ya. Oke. Jadi gue suka sama pembawaan yang lu bisa nilai aja gitu kalau dia tuh natural, dia emang karakter orang tuh yang pendiam, yang aslinya pendiam, dia nggak bisa buat gitu. Maksudnya lu lihat pertama kali, oh emang dia nih kayak gini. Kelihatan mana yang buat, mana yang niat tebar pesona, sama mana yang emang buat kayak gini orangnya. Iya. Oke. Gua suka sama cowok yang kayak gitu dan yang ngomong apa adanya, maksudnya ceplas-ceplos. Beda ya sama cerewet. Tapi lu lebih pengen si cowok ini tanggung jawab dalam artian tanggung jawab dari perkataan atau perbuatan sih? Perbuatan sih, otomatis kayaknya kalau lu tanya ke cewek, semua cewek bakal jawab perbuatan. Lu nggak menginginkan dua-duanya gitu? Kalau dua-dua, Aku sayang sama kamu gitu. oh jadi Kayak love you. agak geli sih. Tapi ini fun fact ya sebelum gua menjawab itu. tapi banyak loh yang kayak gitu, banyak. Emang. Banyak yang entah pun itu cowok atau perempuan ya, itu banyak yang janji cuma sekedar janji, padahal Bullshit. inti dari janji itu apa, Ya, maksud dari tindakan. janji itu seperti apa. Iya. Menurut gua itu cuma apa ya, orang-orang yang cuma ngomongin kayak itu adalah sebuah permainan gitu, permainan dari drama-drama yang mereka buat gitu. Ya makanya yang tadi kayak gue bilang, kayak balik yang kisah perceraian tadi itu, kayak di awal orang pasti mau nunjukin yang manis-manisnya aja. Saat dia udah dapet, ya udah dia bakal nunjukin satu persatu kebusukannya. Ya nggak semua kayak gitu ya, tapi mungkin dominan kali ya. Dominannya kayak gitu ya. Ya kalau lu nanya, gua suka dua-duanya. Suka yang ngomong manis dan tindakan. Mungkin gue lebih cenderung memilih tindakan sih, karena gue orangnya Hal pasti otomatis. Dan apa ya, gue tuh suka gelian dan bosenan kalau gue dengerin hal yang sama tiap hari atau ya mungkin seminggu sekali. Gue bakal bosan dan gue rasa apa sih, ya udah gue tahu, karena tanpa lu bilang pun ya udah kita udah berada di titik ini loh. Itu artinya udah cukup membuktikan, dan udah tanpa lu ngomong udah gue tahu lu suka sama gue, sayang sama gue. Oh gitu, ya udah. Ya tapi itu nggak semua cewek gitu. Emang gue beda aja. Cukup meyakinkan sih, Iya benar. meyakinkan seluruh perempuan yang ada di pengikut lu sekarang. Benar. Oke. Kita mau bahas apa lagi nih sekarang nih? Sekarang gue mau balik nanya ke lu. Oh, balik nanya lagi nih. Iya, balik nanya. Kita barter aja ya. Sebenarnya kita tuh nggak punya konsep buat ngomongin ini, cuman ya standar gabut kita emang tinggi aja, langsung buat podcast gitu. Ya, jadi nah, semisal ke depan nih, lu kan sastrawan, penulis muda. Enggak bisa. Enggak usah sosok merendah. Podcast gua tuh ngundang orang-orang yang sombong. yang pemalu, yang nggak suka ngomong tinggi, udahlah
skip. Lebih banyak bacotnya gitu. Iya emang. Oke, jadi lu ke depan kan pasti lu visioner lah ya. Lu pengen ngasilin karya yang lebih banyak lagi. Bentar, sebelum ke situ, lu sekarang jomblo, taken atau ya, digantung kah atau apa jomblo. gitu? Oke ya. Nah oke, lu jomblo. Oke, untuk saat ini mungkin lu bisa fokus sama karya ya, lu. Bener. Tapi gua nggak tahu ya, pulang dari ini mungkin lu nembak gua kah atau lu nemu siapa gitu di jalan, lu kagum dan punya niat maksudnya. Oke. Dan mungkin setelah sebulan, 2 bulan setelah podcast ini lu jadian. Iya. Dan mungkin membebani salah satu pihak, entah karirnya si cewek ini yang stuck atau karir lu, ya. Itu gimana cara lu nyikapin hal itu? Kayak misalnya ada ya hubungan kan pasti ada ups and down. Misal lu down nih, gimana tuh lu menyikapi hal tersebut biar gak membebani gitu kan? Ya dari gua ya, pacaran, prinsip gua kalau pacaran, kalau salah satu merasa terbebani, ngapain lu ada di titik itu? Menurut lu gimana? Benar, gua setuju sih kata-kata yang tadi. Kalau cara gua menyikapi situasi yang seperti itu ya tergantung komitmen awal yang lu bikin sama dia. Kalau emang si pasangan lu itu bisa fokus atau bisa konsisten sama komitmen yang sudah kita buat itu, menurut gue itu bakalan lancar. Tapi ketika salah satu pihak udah ngerasa lelah atau nyerah dalam keadaan seperti itu ya kita nggak bisa bakal paksain itu semua gitu. Kalau menurut gue ya gue bakal jalanin hidup gue itu, gue bakal berkarya apapun itu ya tentang pengalaman yang gue rasain. Karena tujuan gue berkarya itu pengen nyampein keluh kesah perasaan gue. Benar. Yes. Apapun itu, ya? Apapun itu yang terjadi. Gitu. Okay. Karena suatu karya itu tidak dipersiapkan. Benar. Kalau menurut gue karya itu bukan dipersiapkan sedemikian mungkin sebagus. Gak ada rundownnya ya. Gak ada. Benar. Gue berkarya itu karena apa yang gue rasa, karena apa yang gue rasa, karena apa yang gue lihat, karena apa yang gue ngelakuin selama ini. Jadi gitu sih. Jadi ini balik lagi, mungkin lu bisa kasih tips ke penonton gua nih. Gimana misalkan kalian ini udah berkomitmen nih di awal, komitmen, tapi ya kembali lagi omongan manusia nggak bisa dipegang cuy. Dan perasaan manusia tentu terkhususnya cewek ya, moodnya pelin-pelan, mood swing lah istilahnya. Misal di awal si cewek ini yang ngotot, aku nggak bakal ninggalin kamu, aku bakal tetap stay walaupun kamu mabuk-mabukan, kamu ngerokok, kamu ya bergaulan bebas atau apapun itulah. Nah terus satu ketika kalian tuh lagi di masa yang renggang-renggangnya, gimana tuh? Lu ngasih solusi biar tetap mempertahankan dan memegang teguh prinsip awal. Anjay, kayak pelajaran. Iya benar. Jadi gini. Ya gimana tuh? Ketika lo jalanin hubungan sama seseorang dan kalian sama-sama meyakinkan kalau hubungan itu baik, semuanya bakalan lancar. Ketika lo jatuh dalam posisi yang seperti itu, tidak ada solusi untuk menghadapi masalah lagi, kembali ke diri lo sendiri. Kayak lu hidup di dunia ini, lu butuh apa? Cuman lah. Iya, tergantung hati lo, keinginan lu itu maunya apa sih? Gitu. Kalau konteks lu bahagia cuma karena pasangan, menurut gua lu gak harus hidup. Gitu. Lu gak usah hidup kalau gua udah terlanjur lahir gimana dong? Maka dari itu lu buang pemikiran yang seperti itu. Karena apa? Setelah gua pelajari dari umur gua kecil sampai umur gua sekarang. Berapa ya umur Mas? Umur gua sekarang 20 tahun. Oh, tua ya? Iya, tua. Oke, lanjut Mas. Tua dari 19 tahun. Oke. Terus
aduh lupa kan gue tadi apa mau ngomong apa. Terus lanjut gini, lu mikirnya standar kebahagiaan lu itu terhadap pasangan kah atau keluarga kah atau diri lu sendiri kah gitu kan, lu bisa menilai harusnya balance lu, ya. ya pribadi lu itu maunya seperti apa ya. Kalau menurut gua cinta itu wajar, itu manusiawi. Wajib. Tapi ketika lu larut dalam masalah cinta itu udah gak wajar. Karena apa? Masih banyak hal-hal yang penting yang lu lakuin. Entah itu masa depan lu, entah itu keluarga lu, entah itu masyarakat yang di sekeliling lu, entah itu teman yang penting bagi lu untuk sosial hidup lu nantinya. Jadi ketika lu kehilangan sosok perempuan yang lu sayang pada saat itu, ya positif. Masih banyak yang lain yang bisa nerima lu apa adanya. Kayak gua pribadi, gua udah cukup banyak jalanin hal-hal yang buruk dalam hidup gua. Kelam ya hidup masnya. Iya, gue pribadi udah ngerasain cekcok rumah tangga keluarga gue tentang ekonomi, ditambah gue ngelibatin itu dalam kenakalan remaja gue, sekolah gue kayak gimana. Gue sadar dan gue dapetin cinta pertama dan akhirnya cinta pertama gue itu hilang. Dan itu rasanya campur aduk gitu. Tapi semakin tambahnya umur, semakin tambahnya perjalanan hidup, gue bisa ngelihat dan bisa menilai tujuan gue itu seperti apa sih gitu. Sampai gue nemuin 2 kata yang bikin prinsip gue itu, yang bikin kata-kata itu menjadi prinsip gue ke depannya. Yang pertama, kalau dalam hal sosial ya, gue dapet kata-kata, bukankah pengalaman yang membuat impianmu menjadi kenyataan? Kayaknya itu kalimat sih mas, bukan 2 kata. Maksud gue itu Anda sastrawan loh, gimana sih bahasanya? Bukankah pengalaman yang membuat impianmu menjadi kenyataan? Yes. Okay. Maksud gue itu kata-kata gue gitu, kayak itu ya. kata-kata yang gue pegang selama ya. ini untuk prinsip lo ya. untuk prinsip hidup. Kedua apa? Itu pertama kan? Iya. Yang kedua setelah gue rilis karya pertama gue, semakin beratnya hidup, semakin bertambahnya ketakutan hidup di dunia ini, gue dapat kata-kata yang berbunyi, gue percaya kehidupan abadi itu adalah setelah kematian. Yes. Makanya gue nggak takut sama sekali apa yang ada di dunia ini. Benar. Karena gue yakin semua di dunia ini adalah drama. Emang. Ya, jadi maka dari itu gue bisa mengantisipasi lah perasaan gue terhadap pasangan lah. Bukan berarti pasangan itu yang bakal hidupin gue nantinya. Benar. Ya. Ya buktinya banyak orang di luar sana yang bertahan hidupnya nggak menikah atau cerai lalu bermuara pada ya udah pengen hidup sendiri aja gitu. Menurut keyakinan gue ya, kehidupan yang tentram damai yang gue maksud itu ya setelah gue mati. Iya. Nah, tapi kalau masih masuk neraka gimana tuh? Iya, itu kan tergantung yang maha kuasa ya. Lagian gue juga udah milih hidup, prinsip gue di dunia ini seperti apa. Gue udah survive ke mana-mana dan gue juga udah nyatet gue ke depannya mau gimana, mau neraka atau surga ya tergantung diri gue sendiri gitu. Yang penting gue yakinin apapun masalah gue di dunia ini, gue tetap yakin satu. Apa tuh? Kematian. Oh yes, benar-benar. Kematian lah kata-kata yang bisa menenangkan pikiran gue gitu. Apapun masalahnya, gue coba bilang gini, oh iya, nanti gue juga bakalan mati kok. Ngapain gue mikirin banyak terlalu fokus gitu. Ya, jangan terlalu ngapain fokus. Gue mikirin nafsu ini itu, gue punya keinginan ini itu, gue juga pada akhirnya bakalan mati. Gue punya satu kata-kata dari orang, gue lupa ini di film. Jadi di film itu tuh bilang kalau hidup itu tuh kayak kamera, lu motret semua objek tapi pasti ada satu objek yang buat lu stuck dan pengen banget lu foto. Tapi semisalnya selalu buram, lu berusaha buat fokus dan dapat hasil terbaik dari objek itu. Yeah. Tapi semisal dia buram,
ya lu nggak bisa stuck di satu objek itu aja. Lu harus cepet-cepet mindahin kamera lu nyari objek yang lain. Bener. Walaupun objek itu nggak bagus, tapi kalau kehendak Tuhan berkata iya sama kamera itu buat fokus, lu bakal dapat hasil terbaik. Berkata maha karya terbaik. Tapi satu saran nih buat penonton lu nantinya. Ya, tentang motor guys, kita tuh nggak punya alat yang memadai ya, jadi maaf aja nih kalau banyak suara, noise-nya jadi banyak ya. Ya, next. Jika kalian merasa terasingkan, jika kalian merasa sedih, itu adalah perasaan yang wajar. Wajib. Tapi ketika ada masukan-masukan, entah itu dari keluarga, teman, atau siapapun itu, jangan sesekali kalian bantah. Ya. Karena belum tahu. Ya, Meskipun diri lu gak terima saran-saran itu, tapi belum tahu itu adalah salah bagi kalian gitu. Salah Kedepannya bagi. nggak tahu ya. Iya, kedepannya kita nggak tahu. Jangan sampai lu kualat. Iya. Bener. Karena itu gue cuma minta lu diam. Ya, oke, aku diam. Diam dan lu saring itu semua ke pikiran lu. Lu cari hal-hal yang positif. Iya, lu mikir. Kenapa sampai orang itu ngomong kayak gitu ke kamu? Karena gini ya, contohnya Introspeksi aja diri. gini. Contohnya aja gini, orang tua lu pasti ada kan ngebantah kata-kata orang tua lu yang gak cocok sama pemikiran lu, pasti kan. Ada banget. Tapi ketika lu sadari kalau kata-kata orang tua lu itu benar, ke depannya lu nyesel kan? Nyesel dan ya udah minta maaf pun nggak guna. Jangan bantah apapun, karena niat orang itu belum tentu jahat dan belum tentu baik. Iya. Nah, karena pada akhirnya kita hidup di dunia ini adalah individu. Benar. Iya, tujuan akhir kita. Benar. Di peti kita sendiri, guys. Iya, benar. Iya. Mau lu kaya, mau lu miskin, mau lu masuk surga, neraka, lu hidup. Jadi lu apa yang lu takutin di dunia ini itu apa? Ya, lu lahir mungkin bisa berdua, bertiga, anak kembar. Tapi pas lu mati lu sendiri, cuy. Ini keluar ini bahasa daerahnya. Ya, itulah. Jadi tema percintaan yang kita bahas tadi memang ada gunanya. Tapi di balik itu, percayalah, masih banyak hal-hal yang lain yang bakalan lu lakuin nantinya. Belum lu nemu masalah keluarga, belum lu nemu masalah apa lagi. Gue laki-laki ya, gue yang bakal ngidupin keluarga gue nantinya. Belum lu nemu masalah karakter anak lu seperti apa. Itu bakal banyak drama-drama lainnya yang bakal mintain. Tapi tapi nggak menutup kemungkinan buat cewek juga ya. Iya. Gak selamanya ya. Sama sih. Ya, Oke. Pada intinya ya itu tadi, jangan terfokus pada suatu permasalahan yang berat bagi hidup lo. Karena gue dapat jawaban ini setelah gue bertemu sama kakak gue di Padang. Karena gue mikirnya ini masalah udah berat di hidup gue. Tapi setelah gue coba ngobrol sama kakak gue yang di Padang, dan akhirnya gue bisa sadar. Kayaknya beban hidup, pengalaman hidup Mas ini kayak banyak betul ya. Tapi nggak apa-apa, ini fungsinya, bener, ini fungsinya podcast ini. Makanya gue bilang podcast gue itu walaupun setahun ngupload sekali, tapi orang-orang yang berkualitas ya. Emang di sini waktunya kita untuk sombong guys, karena nggak bakal ada podcast besar yang mau undang kita. Jadi mari, sebelum orang minta kita buat speak up, mending kita speak up sendiri. Mari bahagia. Iya, benar. Oke, last question. Jadi tadi di pertanyaan pertama, gue mengawali. Gue yang nanya ke kamu, ke lu kan. Kok jadi kamu? Kok kamu sih? Ini udah ada rasa ya. Future gue kalau nonton, tolong ya. Oke, jadi lu punya last question. Gue kasih kesempatan buat lu nanya. Satu mungkin yang paling menyentil gue pengen pertanyaan yang hot gitu. Di sini nggak ada kipas, nggak ada AC ya, tapi belum hot gitu rasanya. Menurut gue ya cuma satu sih, sama sih. Tadi gue udah bilang tujuan pacaran itu lu maunya apa. Sekarang balik ke diri kita sendiri, tujuan hidup itu maunya apa. Tujuan itu gue mungkin agak berat ya pembicaraannya. udah tujuan gue hidup ya. Iya, tujuan hidup itu maunya apa sih? Ya orang pasti pengen berada di
kebahagiaan yang kekal, yaitu kehidupan setelah kematian. Walaupun yang gue bilang tadi, gue nggak tahu neraka atau surga ya. Tapi ya di Alkitab bilang sekali selagi lu buat baik ya udah optimis aja gitu. Jadi belajar agama ya guys. Tapi nggak apa-apa, ini demi kebaikan. Iya. Oke, jadi ya kalau lu nanya tujuan hidup gue saat ini, kelarin kuliah dan bahagia, sesimpel seperti itu. Pada saat ini belum tentu. Pada saat ini belum ya. tentu umur kita selanjutnya. Karena gue merasa wow, people sucks saat gue masuk di. Tapi benar itu. Benar. Di dunia, apalagi dunia perkuliahan sekarang ya. Iya. Kayak satu tugas aja tuh buat kita kesel banget. Iya. Jadi ya tujuan gue cepat kelarin biar gue bahagia, biar gue bisa main. Iya benar. Ya, gue dapet bahagia juga dari hasil main itu. Tapi, kayak gue nyelesain tugas gue buat podcast ini, gue senang, gue Iya. berkarya, bener. Tapi itu nilai yang positif bagi Iya. diri lu kan? Iya, positif. Dari itu gue berkembang. Ya berkembangnya sesimpel seperti lu menyelesaikan tugas, lu kumpulin, lu dapat nilai, Yeah. nggak bagus, nggak jelek atau apapun itu, ya lu berkembang, berproses, lu maju terus, gitu. Entah Setelah gagal. dengar lu, gue jadi ingat kata-kata bokap gue. Apa tuh? Dia bilang gini, di umur lu 15 tahun, Ke itu atas. pemikiran lu beda. Di umur lu 18 tahun, itu pemikiran lu beda. Di umur 20 tahun, itu pemikiran lu beda. Di umur lu 23 sampai ke atas nantinya, itu pemikiran lu pasti beda. Yes, betul. Nah, gue ngerasa itu cukup menyerap hati gue. Gimana tuh? Gue ngelihat pertumbuhan gue dari kecil sampai sekarang itu, wah bener ya kata-kata bokap gue selama ini ya. Bener ya kata-kata sosok ayah selama ini kepada anaknya. Itu gue ngeyakininnya gue bakalan pakai ini buat prinsip hidup gue. Betul. Gue punya ilmu di umur segini, belum tentu gue bisa pakai di umur kedepannya. Karena yang gue bilang tadi, bukankah pengalaman yang membuat impianmu menjadi kenyataan? Bukankah pengalaman-pengalaman yang lu dapat lu jadiin pelajaran buat kedepannya sampai lu mati nantinya? Iya. Nah, itu doang sih. Oke. Jadi buat lu yang ngerasa pacaran adalah beban hidup lu yang paling terberat, buang pikiran. Tinggalin. Gak ada gunanya. Lu boleh cinta, lu boleh sayang, lu boleh ngeluarin apapun itu, lu boleh ngelakuin. Even sampai lu kecelakaan ya, even sampai lu cinta dan lu buat kesalahan yang. Tapi itu nggak apa-apa sih, itu tergantung Iya, kamu. emang nggak apa-apa. Tapi kalau itu udah berat, ya udah, tinggalin cuy. Gak apa-apa. Jangan malu jadi single parent. Iya, Tapi emang itu jangan realita. Enggak coy, gue bilang biar kita tuh bisa bertahan hidup. Tapi pada akhirnya manusia itu butuh pasangan. Makanya nggak apa-apa loh. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kan lu bilang, ya pada akhirnya kita bakal gini deh. sendiri. Gini, kalau lu pengen Ini closing lama ya. serius, ini kalau lu pengen pasangan lu itu bareng terus sama lu, yang pertama saran gue itu lu ngejaga komitmen itu benar-benar komitmen. Yang kedua, apapun kata-kata yang lu ucapin itu lu lakuin, lu buktiin. Yang ketiga, setelah lu bersama saat ini, meskipun lu bersama saat ini, lu pikirin gimana kedepannya lu bakalan terus bersama. Bener. Bukan hanya ngesat lu bersama pada saat ini, lu pikirin kedepannya gimana caranya lu bakalan terus tetap sama-sama. Udah gitu doang. Udah lu tutup deh daripada gua banyak ngomong aja. Oke guys, jadi Kayaknya kita bisa ngasih saran, tapi kita nggak bisa aplikasi. Benar, jadi kita tuh cuma kayak ngebaca doang sih, biar terkesan wow, orang ini berintelektual sekali, paham cinta banget. Tapi ya balik lagi kita, cause we are only human, gitu ya. Jadi gue punya satu statement di akhir, tetaplah stay liar guys, tetaplah liar, explore banyak hal di luar sana. Karena lu mati, pengalaman lu bawa sendiri, gak sama pasangan, gak sama orang tua, gak sama lingkungan, gak sama sahabat. Jadi kalau lu bisa sendiri, walaupun kodratnya hukum sosial manusia saling berinteraksi itu udah nggak bisa kita
nggak lakuin gitu ya. Benar. Tapi tetaplah nyari wawasan, nyari pengalaman, jadilah seliar mungkin, Benar, tapi benar. tetap ada batasan gitu sih. Oke, jadi gitu ya guys. Aku bingung mau closingnya kayak gimana, tapi Buat kedepannya ada yang nanya-nanya. ya mungkin. iya. Kalau kedepannya kalian mau nanya lagi, nanti Udah aku ngebahas bakal apa? buat ya question box di story Instagramku di gridme18_ sama atau tetap bahas percintaan kan nih? enggak lah. Kita tuh bilang nge-explore yang lain, tapi kita ngomong cinta dulu. Udah guys. Karena kaitan cinta itu Udah lah. Udah. Stop teorinya. Dadah. Kembali lagi. thank you. Sampai Thank you. jumpa di episode Dudu Bacerita, podcast Dudu Bacerita yang selanjutnya. Dadah.